Kisah seorang Nick Vujicic. Wanita itu menggelengkan kepalanya saat seorang perawat hendak mengantarkan bayi laki-laki yang baru saja ia lahirkan ke dalam pelukannya. Tidak biasanya, seorang ibu menolak untuk melihat dan menggendong anak yang dilahirkannya. Ibu baru tersebut merasa ia belum cukup kuat untuk menyaksikan sang buah hati yang dilahirkannya pada 4 Desember 1982 di Melbourne, Australia itu. Ia justru bersedih. Mengapa nasib yang sangat buruk menimpa anak lelakinya itu? Dokter mengatakan anaknya menderita sindrom tetra amelia, sebuah sindrom langka yang membuat anak lahir tanpa lengan dan kaki. Si wanita merasa bingung bagaimana nantinya sang anak akan menjalani kehidupannya. Bagaimana saat ia harus sekolah? Bagaimana ia bekerja mencari nafkah? Akankah ia menikah dan memiliki keturunan dengan kondisi seperti itu? Mengapa Tuhan tega sekali menetapkan kondisi putranya yang lahir tidak sempurna? Dengan nasib buruk itu, bisakah putranya nanti memiliki takdir baik di masa depannya? Ada berbagai pertanyaan yang berkecamuk di benak wanita itu. Untunglah, ia bukan orang yang lemah. Perlahan, ia belajar menerima kondisi fisik putranya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ia dan suaminya sepakat memberi nama anak lelaki itu Nick Vujicic. Ibu dan ayah Nick percaya kondisi putra mereka yang lahir tanpa lengan dan kaki adalah rencana Tuhan. Mustahil bagi mereka untuk menolak pemberian Tuhan. Kini, mereka mengerahkan seluruh energi dan kasih sayang mereka untuk membesarkan Nick. Seperti yang telah diduga, Nick mengalami masa-masa berat di awal kehidupannya. Di sekolah, sejak kecil, ia kerap mendapatkan perundungan dari teman-temannya karena kondisinya yang tak memiliki lengan dan kaki. Berulang kali, Nick kecil bertanya kepada ayah dan ibunya, "Mengapa aku seperti ini?" Namun, orang tuanya tak bisa menjawab. Nick juga bertanya kepada dokter, "Mengapa aku seperti ini?" Namun, dokter juga tak bisa menjawab. Ia dikucilkan dari pergaulan. Nick kecil sudah berjuang menghadapi depresi dan rasa kesepian karena tubuhnya yang berbeda. Bahkan pada usia 8 tahun, ia berpikir kematian lebih baik ketimbang harus hidup dalam kondisi seperti itu. Saat ia berusia 10 tahun, Nick mencoba bunuh diri. "Mengapa saya melakukan itu? Karena saya tak punya harapan," ujar Nick. "Saya mencoba untuk menyerah. Pada usia 10 tahun, saya mencoba menenggelamkan diri saya di sebuah wadah air berkedalaman 6 inci di rumah. Saya berbohong dengan berkata hanya ingin rileks kepada ayah, padahal sesungguhnya saya benar-benar ingin mengakhiri hidup saya." Nick merasa bosan dengan semua kalimat motivasi yang diterimanya dari orang lain. Baginya itu semua omong kosong. "Saya tahu orang-orang akan selalu berkata, 'Bangkitlah setiap kali Anda terjatuh,' kata Nick. Tetapi apakah mereka pernah mengerti betapa susahnya untuk bangkit saat saya terjatuh? Bagaimana cara Anda bisa bangkit dari jatuh Anda jika Anda tak memiliki tangan dan kaki seperti saya?" Untunglah upaya bunuh diri Nick gagal. Kedua orang tuanya berusaha keras membangkitkan harapan dan semangat Nick. Keduanya berkata, suatu hari nanti, Nick akan mengerti bahwa kehidupan itu begitu indah. Ia akan bertemu dengan cinta sejatinya dan menjalani kehidupan yang indah bersamanya. Namun, kehidupan terasa begitu mengerikan bagi Nick. Ia sempat tidak percaya akan memiliki takdir yang baik di masa depan. Ia tepis jauh-jauh harapan memiliki kehidupan yang indah di masa depan. Itu sungguh amat berat, kata Nick, mengenang masa kecilnya.
Orang-orang selalu memandang buruk saya. Saya pun mulai percaya bahwa saya tak memiliki harapan. Saya mulai percaya saya adalah sebuah kegagalan. Saya tak akan pernah bisa menjadi orang yang bisa diterima oleh orang lain. Nick berpikir ia tak akan pernah memiliki istri dengan kondisi tubuhnya seperti itu. Ia juga mengira tak akan pernah bisa memiliki pekerjaan dengan keterbatasan fisiknya itu, dan ia akan selalu menjadi beban bagi orang lain. Nick tahu kondisinya ini sudah menjadi takdir Tuhan yang belum bisa ia terima. Mengapa Tuhan menetapkan nasib dan takdir yang buruk untuknya? Namun, semuanya berubah. Saat Nick Vujicic berusia 17 tahun, ibunya menunjukkan sebuah artikel tentang seorang laki-laki yang memiliki keterbatasan tubuh, tetapi berhasil mengatasi segala keterbatasan tubuhnya dan bisa melakukan apa saja layaknya orang normal. Jika orang itu bisa, maka aku pun harusnya bisa, pikir Nick. Ia pun mulai belajar menerima kondisi tubuhnya. Tidak hanya menerima, ia bahkan mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan kepadanya. Ada hal-hal dalam hidup yang berada di luar kendalimu dan tak ada yang bisa Anda lakukan untuk mengubahnya. Yakin Nick, Anda hanya bisa menerimanya. Pilihan yang kita punya hanyalah menyerah atau terus melanjutkan hidup. Nick memilih untuk melanjutkan hidup. Ia menolak menyerah. Jika saya jatuh 100 kali, lalu saya menyerah, akankah saya bangkit kembali? Tidak, saya akan gagal bila saya menyerah. Karena itu, saya memutuskan untuk selalu bangkit lagi dan lagi dan lagi setiap kali saya terjatuh. Nick mulai menempa dirinya dengan berbagai keterampilan. Ia bermain basket dengan mahir. Nick bisa memasukkan bola basket ke dalam keranjang dengan menggunakan kepalanya. Ia juga belajar berenang tanpa menggunakan tangan dan kaki. Nick sangat mahir menyelam, sesuatu yang dianggap mustahil bagi orang lain. Nick belajar melakukan segala sesuatu tanpa bantuan orang lain. Saat ia terjatuh, ia berusaha bangkit kembali tanpa bantuan orang lain. Ia menggunakan kepalanya sebagai tumpuan untuk menegakkan tubuhnya. Ia pun memilih melatih kemampuan berbicaranya di hadapan orang banyak. Pada usia 19 tahun, Nick mulai meniti karir sebagai orator profesional. Ia menjadi pembicara dan motivator bagi orang-orang. Pada tahun 2005, Nick mendirikan Life Without Limbs, sebuah organisasi non-profit untuk memotivasi orang untuk beribadah dan bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Sudah lebih dari 69 negara ia kunjungi dan Nick telah berbicara di hadapan jutaan orang. Ia juga mendirikan perusahaan Altitude AEA. Melalui perusahaannya ini, ia bekerja sebagai motivator untuk berbagai kalangan. Ia mencoba mengobati luka hati orang-orang yang menjadi korban perceraian rumah tangga, korban patah hati, atau orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik sepertinya. Di setiap tempat yang ia datangi, Nick selalu menjadi bintang. Kata-kata Nick mampu membangkitkan semangat orang-orang yang mendengarnya. Kisah hidupnya menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang untuk tidak lekas menyerah. Nick telah menulis beberapa buku yang menjadi bestseller serta merilis lagu dan film. Semuanya untuk membangkitkan harapan orang-orang yang selama ini merasa nasib dan takdirnya buruk. Melalui semua aktivitasnya, Nick Vujicic ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa apapun kondisi diri mereka, kehidupan ini indah. Dan tidak seharusnya mereka melepaskan anugerah yang begitu indah itu dengan kehilangan harapan dan menyerah. Kehidupan layak untuk diperjuangkan. Jangan menyesali hal-hal yang tidak bisa kita ubah, tetapi
Berusahalah mensyukuri apa yang kita miliki dan nikmatilah hidup. Kini, Nick hidup bahagia dengan istrinya yang cantik dan 4 orang anak yang lucu. Nick tidak berhenti membagikan kisah hidupnya agar terus menginspirasi banyak orang dan berhenti menyalahkan takdir dan nasib buruk. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.